Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview broker, di mana broker ini adalah broker yang cukup terkenal di Australia, ya, dan merupakan salah satu saingan dari beberapa broker ternama di Australia seperti IC Market, kemudian Pepperstone, ya, kemudian ada FP Market, ya. Dan kali ini saya akan membahas review tentang Go Market. Nantikan sesaat lagi. Oke Sobat Traders, jadi kita akan mereview Go Market, dan seperti biasa pada saat saya mereview sebuah broker, saya selalu akan masuk ke websitenya, ya, yaitu www.gomarkets.com, ya, websitenya ini. Dan untuk membukanya ini Anda harus menggunakan VPN, atau jika Anda menggunakan Chrome berarti Anda harus menggunakan DNS Cloudflare, ya. Oke. Nah, seperti biasa pada saat saya mereview sebuah broker, yang paling pertama itu selalu saya lihat itu adalah yang paling bawah, ya. Mari kita lihat yang paling bawah ini adalah regulasinya, ya. Mari kita lihat regulasi dari Go Market. Oke. Jadi Go Market, ya, Global Business Company authorized and regulated by Financial Service Commission of Mauritius. Jadi FSC Mauritius, dia terregulasi di Mauritius as an investment dealer, ya. Jadi full service dealer excluding underwriting, license number GB 19024896 Mauritius, ya. Oke, kemudian saya membuka website dari Forex Factory. Seperti biasa saya melihat website dari Forex Factory, di mana kita lihat di sini Forex Factory adalah website untuk melihat berita-berita, ya, dan dia sifatnya netral, dia tidak memihak satu broker manapun. Kalau kita lihat dari Forex Factory, kita cek Go Market, ya. Jadi Go Market ini terdaftar di Forex Factory. Ternyata berdasarkan data dari Forex Factory, ya, dia itu berdiri tahun 2006. Jadi dia adalah salah satu yang tertua di Australia, ya. Kenapa saya bilang yang tertua di Australia? Mari kita lihat yang salah satu nomor satu di Australia, yaitu IC Market. IC Market sendiri itu ternyata berdiri di tahun 2007. Sedangkan Go Market itu di tahun 2006, ya. Ya, datanya dari mana? Ya, datanya diambil dari Forex Factory, ya. Forex Factory tentunya ini adalah, apakah data ini bisa dipercaya? Ya, Anda tahu sendiri reputasi sebuah website dari Forex Factory, di mana pada saat kita melihat berita yang kita lihat itu selalu di Forex Factory, ya, atau investing.com, ya. Jadi ternyata berdasarkan data dari Forex Factory, Go Market ini itu berdiri di tahun 2006, bahkan lebih tua dari IC Market. Dan kita lihat broker-broker Australia yang lain seperti XM, ya, XM itu di tahun 2009. Kemudian Fusion Market, ya, ada Fusion Market itu di tahun 2017. Dan kita lihat Pepperstone, ya, Pepperstone juga adalah salah satu broker besar, ya, broker besar dan broker terbaik di Australia karena mengantongi regulasi FCA. Itu ternyata berdiri di tahun 2010. Berarti Go Market ini jauh lebih tua dibandingkan dari Pepperstone ataupun IC Market, ya. IC Market dia beda 1 tahun karena Go Market tahun 2006, sedangkan Pepperstone itu beda 4 tahun, ya, karena Pepperstone itu berdiri di tahun 2010. Tetapi dia tidak lebih tua daripada Forex.com, ya. Forex.com memang ini adalah broker legend, ya. Sudah sekelas Wanda, Dukaskopi, Sexo, ya. Kemudian FP Market. Ternyata FP Market masih lebih tua, ya, dari Go Market, ya. Jadi salah satu adalah broker lama, ya, broker lama dan broker lawas, dan broker boleh dikatakan broker cukup terkenal di Australia karena sudah berdiri lama, ya. Kemudian kita lihat ada FXCM. FXCM juga ternyata broker lama, ya, dari tahun 99, setara dengan Forex.com tadi, ya, dia juga regulasi Australia.
Dan kita lihat Oanda juga regulasi Australia, ternyata dia berdiri dari tahun 1996 ya. Jadi Go Market sendiri itu berdiri di tahun 2006 ya. Bahkan Go Market ini lebih tua dari FBS yang baru saja mengantongi regulasi Australia. Ya, jadi apakah trading di Go Market merupakan real trading? Saya bisa pastikan 99,99% Anda trading di Go Market itu adalah real trading ya. Jadi kalau ada yang menawarkan Anda trading di Go Market menggunakan robot dan hanya bisa digunakan di Go Market, bisa saya pastikan bahwa 99,99% itu merupakan real trading ya, bukan trading abal-abal seperti robot trading, DNA Pro, ATG dan sebagainya ya. Dan kita lihat berdasarkan data dari Forex Factory ya, Go Market ini berdiri tahun 2006 dan mengantongi regulasi ASIC ya. Jadi ternyata ada regulasi ASIC dan SISEC. Dan kalau kita klik ya, ASIC dan SISEC, dia langsung mengarah ke websitenya. Mari kita lihat website dari ASIC ya. Di mana ASIC itu kita lihat ini adalah website dari ASIC ya. connectonline.asic.gov.au ya. Dan ternyata benar, Go Market ini resmi terdaftar di regulasi ASIC Australia ya. Dia benar terdaftar di regulasi ASIC Australia. Dan ternyata dia terdaftar dari tahun 1998. Wow, berarti dia sudah terdaftar di Australia itu sudah lebih dari 20 tahun. Ya, sudah lebih dari 20 tahun dia terdaftar di ASIC Australia. Wow, luar biasa ya. Jadi bisa saya pastikan semakin broker ini lama terdaftar berarti semakin terpercayalah dia. Dan bisa saya pastikan jika ada yang menawarkan robot trading dan hanya bisa trading di Go Market, maka bisa saya pastikan bahwa 99,99% merupakan real trading ya. Dan kita lihat berdasarkan data dari Forex Factory, dia juga terdaftar di Cyprus ya. Cyprus yaitu regulasi SISEC, dan kita lihat di sini regulasi SISEC Go Market Ltd ya. License number 322, ternyata dia terdaftar dari tahun 2017. Jadi berarti dia baru terdaftar di SISEC ya. Apakah Go Market terdaftar di SISEC? Benar. Go Market berdasarkan data dari Forex Factory, setelah kita buka website dari SISEC, berarti Go Market itu benar terdaftar di SISEC ya. Kemudian di sini kita cek review dari website yang terpercaya, yaitu Trustpilot ya. Trustpilot yang sering dipakai orang untuk melihat review. Kemudian ada di Forex Biz Army. Dan kita lihat di Trustpilot itu ternyata ratingnya excellent ya. Ratingnya excellent dengan bintang 4,4. Kemudian ada 177 orang yang review. Berarti yang menggunakan broker ini memang cukup banyak ya. Yang menggunakan broker ini memang cukup banyak, di mana bintang 5 yang memberikan bintang 5 itu adalah 81%, bintang 4 9%, bintang 3 2%, bintang 1 bahkan cuma 6% ya. Ya, ini kalau bintang 1, saya sih sebenarnya tidak terlalu percaya dengan bintang-bintang ini ya. Karena bisa saja bintang 1 itu memang biasa dari pesaing atau dari haters yang memang sengaja untuk menjelekkan. Tetapi saya melihat dari jumlah reviewnya, yaitu mencapai 177 orang. Berarti cukup banyak orang yang memang mengetahui broker ini ya, cukup banyak orang yang mengetahui broker ini. Dan kita lihat di Forex Biz Army, kalau kita lihat Forex Biz Army ternyata ada 224 review ya, ada 224 review. Di sini kita lihat what is Go Market ya. Oke, di sini terlisensi dari ASIC, kemudian SISEC, Mauritius, kemudian Saint Vincent and Grenadines ya, ada Saint Vincent and Grenadines, ada FSA dan seterusnya ya. Ada 224 review di sini, berarti ini bisa dikatakan jauh dari broker abal-abal ya. Karena biasanya broker abal-abal itu hanya sedikit orang yang review dan kurang interaksi antara trader dengan brokernya. Sedangkan kalau ini saya lihat ini cukup banyak ya, di atas 200 orang ya, mencapai 200-an orang yang review, dan cukup banyak interaksi antara trader dengan brokernya sendiri ya.
Oke, jadi itulah dua website yang terpercaya, yaitu Trustpilot dan Forex Biz Army, ya. Kemudian kita buka website dari Go Market, dan seperti biasa ada berapakah akun-akun yang tersedia. Kita bedah Go Market, ya. Ada berapakah akun yang tersedia di Go Market? Mari kita lihat. Ternyata hanya ada 2, ya. Jadi mirip dengan IC Market ataupun Paperstone, cuma Paperstone sepertinya variannya lebih banyak, ya. Jadi mirip dengan IC Market, di mana di sini hanya ada 2, ya. IC Market pun seperti itu, ada standar dan ECN. ECN itu kalau di IC Market disebut raw. Nah, di sini juga ada 2, ya, yaitu Go Plus Account dan Standard Account, ya. Go Plus Account sama-sama leverage 1:500, kemudian Go Plus itu spread from 0, sedangkan standar spread from 1. Tetapi Go Plus itu ada komisi, ya, komisi $3 per site on standard lot, berarti satu lot itu dikenakan komisi $6, ya, $6. Kalau IC Market kan $7, ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi biasanya kalau saya lihat sih agak mirip, ya. Untuk pair tertentu Euro USD itu Go Market masih lebih murah dibandingkan dengan IC Market, ya. Oke. Kemudian ada banyak currency di sini, ada bisa Australia, USD, Euro, GBP, New Zealand, Kanada, Singapura, Swiss, Hong Kong dollar, ya. Ada banyak akun. Jadi dia hanya tersedia 2 jenis akun, yaitu standar dan ECN. Bisa saya katakan akun plus ini adalah akun ECN, ya, yang biasa orang sebut ECN. Kita lihat lagi kelebihannya. 24 jam 24 hari 24 jam 5 hari kerja, ya, support, dedicated account manager, ada account manager, kemudian komisi $3, ya, per lot size berarti $6, kemudian sama-sama minimum trade size, dan starting depositnya, untuk minimum depositnya dia sama-sama mau standar mau plus itu sama-sama di angka $200, ya. Jadi dia sama-sama untuk buka akun itu cukup besar di $200. Agak berbeda dengan IC Market yang untuk akun standarnya itu bisa start di $50. Kalau untuk Go Market ini mulai dari $200. Oke. Oke, kita sudah masuk ke client area dari Go Market, ya. Ini adalah client area dan dia lengkap, ya. Dia ada MT5 dan ada MT4, ya. MT5 dan MT4. Kemudian kita lihat seperti biasa itu cara depo WD-nya. Ya. Oke, kita lihat ada berapa banyak pembayaran dari Go Market di sini. Kita lihat ada fund by debit or credit card, ya. Jadi bisa menggunakan Visa Master, ya. Instan, kemudian ada fund by debit or credit card 2-4 jam, kemudian ada bank transfer. Bisa ada fund by Neteller, bisa deposit menggunakan Neteller, kemudian bisa deposit menggunakan FasaPay, kemudian bisa menggunakan Skrill, dan bagi Anda yang suka menggunakan USDT, kemudian ada juga Indo Local Bank dan fund by Indonesian Bank, ya. Dan kita lihat di sini saya suka cek bank transfernya, bank kustodiannya, yaitu kita lihat Bank Mauritius Commercial Bank, ya. Ini adalah bank yang cukup terkenal, ya, di Mauritius. Jadi untuk Indonesia, ya, Indonesia sendiri itu menggunakan regulasi terdaftar di Go Market Mauritius, ya. Mauritius itu apa, ya? Mauritius itu adalah salah satu negara offshore, ya. Salah satu negara offshore yang menurut saya cukup terkenal, ya. Yang menurut saya cukup terkenal karena ada beberapa, walaupun dia offshore, tapi ada beberapa broker besar yang terregulasi di Mauritius, ya. Oke, jadi Bank Mauritius Commercial Bank, kemudian Bank Spectrum Payment Service, ya. Ada Swift code-nya, ya. Untuk Australia Mauritius Commercial Bank, ya. Sama-sama di Mauritius. Kemudian GBP sama, ya, menggunakan Mauritius Commercial Bank. Ada FasaPay, ada Skrill, ada local bank, ya. Kita lihat local banknya itu menggunakan bank apa saja. Ternyata ada BCA, BNI, Mandiri, BRI, ada Bank Permata, Bank Sampurna, Bank Sinarmas, Bank Niaga,
Bank BRI dan MyBank. Jadi cukup lengkap ya untuk bagi Anda yang suka menggunakan bank lokal ya. Cukup lengkap, Anda tinggal pilih saja Bank Permata, Sampurna, Sinarmas, Niaga, BRI, BCA, BNI, Mandiri dan seterusnya ya. Oke, jadi ini ada perbedaan sedikit, ada yang menggunakan virtual account, kemudian ada yang menggunakan internet banking ya. Tinggal Anda pilih di sini ya. Begitu pula dengan withdrawal, jika Anda ingin withdrawal, kita bisa pilih menggunakan withdrawal by credit card, bisa dengan Skrill, bisa dengan USDT, bisa dengan Neteller, bisa dengan Indo Local Bank, FasaPay, kemudian withdrawal by checkout dan by bank transfer ya, by bank transfer dan Indonesian Bank. Jadi sama ya, kurang lebih sama cara depo WD-nya. Oke, kemudian kalau kita lihat di client area ya, itu tadi pembahasan tentang depo WD ya. Kemudian di sini kita lihat ada report, kemudian ada toolsnya di sini. Toolsnya di sini bisa kita gunakan, ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, yaitu Trading Central, Auto Chartis, Subscription, Order VPS ya, Order VPS. Jadi bisa order VPS juga dan gratis jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian ada Signal, kemudian Contact Us, ada Legal, ada Volume Rebate ya, Get, bahkan di bawahnya ada promosi Get 50% Trading Credit Bonus ya. Oke, jadi seperti yang kita lihat, inilah semua client area dari Go Market, tetapi kita lihat di sini bahwa tidak ada social trade-nya. Ya, social trade itu seperti copy trade, pump dan MAM ya, copy trade, pump dan MAM. Dia hanya ada untuk tools-tools yang memang digunakan untuk diri sendiri. Jadi memang saya melihat beberapa broker Australia itu jarang sekali yang menyediakan CT atau copy trade ya. Kebanyakan biasanya dengan manage account seperti di akun PAM atau akun MAM. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini tidak ada ya. Ini social trade-nya di sini bisa dikatakan tidak ada ya. Dan termasuk copy trade ya, tetapi tools untuk pribadi ya, untuk pribadi itu cukup banyak ya. Ada Trading Central, ada Auto Chartis, ada VPS dan sebagainya. Bahkan ada Signal gratis dari broker ya. Cuma saya sendiri sih kurang percaya dengan Signal yang ada dari broker ya. Biasanya kalau Signal dari broker itu saya biasanya ambil berlawanan ya. Biasanya saya ambil berlawanan karena Signal dari broker kan biasanya kan sudah ada TP dan SL-nya. Jadi biasanya saya ambilnya berlawanan dengan broker ya, karena saya tahu bahwa pada umumnya broker itu bandar. Jadi tidak mungkin broker memberikan sengaja membuat kita menang, karena pada umumnya ya, bukan semua broker, tetapi pada umumnya broker itu adalah bandar ya. Oke. Jadi ada Signal di sini yang bisa Anda gunakan juga. Jadi social trade itu yaitu copy trade tidak ada, tetapi kalau Anda chat dengan CS-nya atau CRM-nya ya, Country Relationship Manager-nya, itu ternyata untuk social trade-nya itu dia menggunakan MAM. Dia tidak ada PAM, tetapi dia menggunakan MAM. Dan itu saya tanyakan langsung, apakah ada di websitenya? Ternyata untuk perihal MAM itu tidak ada di website. Ya, perihal MAM itu tidak di website, tapi Anda bisa tanyakan lewat country manager yang Anda ketahui, atau bisa juga dengan live chat. Live chat di mana ya? Di client area. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk eksekusinya juga sangat oke ya, menurut saya sangat oke. Anda mau menggunakan strategi trade subuh, spreadnya juga oke, bagus ya. Kemudian pending ordernya juga tidak dibatasi ya. Cuma sayangnya untuk eksekusinya dia itu tidak bisa free swap ya, tidak bisa free swap. Bahkan untuk akun ICN itu Anda harus melapor lagi ya. Itu menurut saya agak-agak repot ya, karena jika Anda ingin membuat akun ICN itu Anda harus melapor ke country manager atau ke live chat ya, bahwa saya ingin membuat akun ICN, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita masuk pada kesimpulan.
Oke, sobat traders, kita masuk pada kesimpulan ya. Dan seperti biasa pada kesimpulan kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Go Market. Kita masuk pada kelebihannya dulu. Yang pertama, kelebihan dari Go Market adalah dia sudah mengantongi regulasi Australia. Dan untuk negara Indonesia sendiri itu mengikuti regulasi dari Mauritius. Dan untuk regulasi Mauritius itu merupakan salah satu regulasi offshore terbaik menurut saya, karena dibandingkan dengan teman-temannya seperti Seychelles, kemudian Bahama, apalagi Saint Vincent and Grenadines itu adalah regulasi offshore terburuk ya. Dan Mauritius menurut saya adalah regulasi terbaik karena banyak broker besar yang juga mengantongi regulasi Mauritius seperti FXDD ya. Dan salah satunya juga adalah Go Market ya. Kemudian itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah pendaftarannya yang paling mudah dibandingkan dengan broker Australia lainnya. Dimana kita tahu broker Australia lainnya itu pada umumnya itu harus menggunakan KTP dan juga rekening koran, biasanya rekening koran atau kartu keluarga. Sementara untuk Go Market sendiri pendaftarannya itu paling mudah karena Anda hanya bisa menggunakan KTP saja untuk mendaftar di Go Market. Anda tidak perlu menggunakan rekening koran ataupun kartu keluarga, cukup dengan menggunakan KTP saja ya. Bagaimana caranya? Anda bisa mengikuti link di bawah dan saya akan pandu Anda untuk menghubungkan Anda ke customer representatif untuk Indonesia ya. Mungkin bisa Anda juga dengan menggunakan live chat, tetapi live chat itu Anda tidak mendapatkan support bahasa Indonesia untuk broker Go Market ini ya. Jadi jika Anda ingin mendaftar menggunakan KTP, Anda bisa klik link saya di bawah untuk saya arahkan Anda mendaftar dengan mendapatkan support bahasa Indonesia ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya tentu saja dia mempunyai support bahasa Indonesia, walaupun Anda tidak bisa mendapatkan itu di live chat, tetapi Anda bisa klik link di bawah supaya Anda bisa mendapatkan support bahasa Indonesia ya. Karena untuk customer representatif dari Go Market ini memang agak terbatas ya dibandingkan dengan broker-broker yang lain. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia bisa depo WD menggunakan bank lokal ya. Jadi tersedia bank lokal seperti yang saya jelaskan tadi. Ada beberapa bank besar, BCA, BRI, BNI, kemudian ada BRI juga, kemudian ada Bank Sampurna, ada Bank Maybank dan seterusnya. Ada beberapa bank-bank yang lain, bahkan Bank Permata ya. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia bisa depo WD menggunakan Visa Master ya. Ini juga salah satu favorit saya karena depo WD menggunakan Visa Master tentu saja mempunyai kurs yang termurah dibandingkan dengan menggunakan bank lokal ya. Kalau Visa Master itu berarti benar-benar dia mengikuti kurs dari bank tersebut ya. Biasanya selisihnya hanya 30 sampai 40 rupiah ya. Tetapi kalau Anda menggunakan bank lokal, biasanya internet banking, itu biasanya selisihnya bisa mencapai 200 rupiah. Kemudian kelebihan dari broker ini lagi adalah dia minim slippage ya. Dia minim slippage karena dia sudah mengantongi regulasi Australia ya. Walaupun Indonesia sendiri under Mauritius, tetapi menurut saya eksekusinya di broker ini juga cukup bagus ya. Dia nggak kalah dari broker-broker Australianya seperti IC Market, Pepperstone ya, kemudian FP Market ya. Jadi dia bisa disejajarkan, bahkan umurnya sendiri juga lebih tua 1 tahun dibandingkan dengan IC Market berdasarkan data dari Forex Factory. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah pending order dari broker ini tidak dibatasi, berarti sangat cocok buat Anda yang scalping, apalagi Anda yang menggunakan micro scalping di mana TP-nya itu kurang dari 1 pip. Ya, kurang dari 1 pip itu sangat cocok menggunakan broker ini karena pending ordernya tidak dibatasi. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah dia ada MAM. Jadi untuk social trade-nya itu dia bisa menggunakan MAM seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Anda bisa menghubungi customer representatifnya atau bisa menggunakan live chat. Itu di situ Anda bisa mendapatkan penjelasan langsung mengenai MAM, yaitu multi account manager atau social trade-nya ya. Itu semua kelebihan dari Go Market, dan berikut kita akan masuk kepada kekurangan. Kekurangan yang pertama dari Go Market yaitu dia tidak tersedia fixed course.
Jadi kursnya dari Go Market itu sesuai dengan kurs bank yang ada saat ini. Tidak ada fixed kurs seperti FBS Okta. Ya, itu kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu dia tidak tersedia akun Sen. Jadi tidak ada akun Sen untuk broker Go Market. Jadi tidak cocok buat Anda yang ingin depo $10 ke bawah atau $1 sekalipun ya, karena $10 untuk menggunakan akun standar itu sangat-sangat beresiko tinggi ya. Tetapi kalau $10 menggunakan akun Sen ya tentu saja sangat mungkin ya. $10 tentu saja menjadi 1.000 sen. Jadi tidak cocok buat Anda yang ingin depo $10 ke bawah ya. Kemudian kekurangan yang selanjutnya yaitu dia tidak bisa free swap. Jadi dia selalu ada swap. Walaupun swapnya ini menurut saya tergolong cukup murah ya dibandingkan dengan beberapa broker yang lain ya. Jadi dia tidak bisa mendapatkan free swap. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak ada exchanger lokal sehingga Anda harus menggunakan internet banking ataupun virtual account. Jadi tidak ada exchanger lokal ya, karena saya nggak tahu kenapa, mungkin karena Indonesia memang saat ini sudah melarang beberapa exchanger lokal sehingga untuk broker Go Market ini juga Anda tidak bisa menggunakan exchanger lokal ya. Jadi memang agak repot karena harus menggunakan internet banking ataupun virtual account. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak bisa depo WD menggunakan PayPal ya. Jadi PayPal ini adalah salah satu favorit saya ya, PayPal, karena dengan PayPal ini saya bisa melakukan depo WD dengan perpindahan antar broker secara free ya, secara free. Misalnya saya mau WD dari IC Market, saya menggunakan PayPal, dan dari PayPal ini saya bisa depo ke broker lain secara free tanpa dikenakan kurs ya. Makanya saya selalu mengutamakan depo WD menggunakan PayPal di salah satu broker, dan untuk broker Go Market ini tidak bisa menggunakan PayPal. Kemudian kekurangan yang selanjutnya, untuk broker ini membuat akun ICN itu cukup repot karena Anda harus mendaftar dulu menggunakan akun standar, kemudian itu tidak bisa meng-create akun ICN lewat client area. Jadi Anda harus meng-create akun standar dulu, kemudian melapor ke live chat bahwa akun tersebut ingin dirubah menjadi akun ICN atau akun plus ya, namanya akun plus kalau di sini ya. Jadi cukup repot karena Anda harus melapor ke live chat jika ingin merubah ke akun ICN. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak ada CT ataupun PAM ya. Jadi dia hanya ada MAM tetapi dia tidak ada CT ataupun PAM ya. Sudah berapa kali saya request tetapi mungkin sampai sekarang belum tersedia untuk CT dan PAM untuk broker ini. Kemudian kekurangan yang selanjutnya tentu saja karena dia biayanya murah sehingga rebate-nya pun kecil. Ya, rebate untuk broker ini sangat kecil ya, bisa dikatakan apalagi untuk akun plus ya, akun plus atau akun ICN-nya itu bisa antara kurang dari $3 ya untuk rebate-nya sendiri. Kemudian kekurangan yang selanjutnya adalah dia tidak disediakan hadiah-hadiah seperti broker lain ya. Seperti broker lain yang jika kumpul poin itu ada hadiah-hadiah, itu dia sama sekali tidak ada hadiah-hadiah di broker ini. Oke, itulah semua kesimpulan saya tentang Go Market, kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan Anda puas dengan pembahasan saya kali ini, puas dengan review saya kali ini, dan bisa saya katakan bahwa broker Go Market ini cukup aman untuk Anda gunakan ya. Apalagi jika Anda ingin deposit hingga 1 juta USD, itu menurut saya cukup aman karena dia sudah mengantongi regulasi ASIC, dan untuk Indonesia sendiri itu under Mauritius ya. Dan apakah ini merupakan broker real trading? Bisa saya katakan bahwa jika Anda trading di broker ini maka 99% itu merupakan real trading. Oke, sekian dari saya. Nantikan pembahasan broker-broker saya selanjutnya, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan silakan tulis broker apa lagi yang Anda ingin saya review, saya akan masuk ke broker tersebut dan mereviewnya secara mendetail untuk Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.